Bismillahi hamda syakirin ilahul awalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamu anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah saya hari ini bisa hadir di sini dari proses yang mendadak dari Ibu Dede ya. Di tengah-tengah saya tadi sedang mengajar ya. Sore ini juga ada kelas Pak Haji di Darul Arkom. Tapi insya Allah selagi untuk cabang Aisyah saya selalu memprioritaskan. Jadi tadi gak sempat minta izin ke mudir juga. Baik, yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah cabang Cilawu beserta jajarannya. Yang terhormat pimpinan cabang Aisyah Cilawu beserta jajarannya. Yang terhormat dan saya banggakan Bapak Camat yang sudah hadir, Bapak Camat Cilawu. Suatu kebanggaan bagi kami tentunya Bapak bisa hadir di kegiatan Salimna yang berkolaborasi ya dengan Aisyah dan Muhammadiyah yang selalu membuat saya berdecak kagum nih Pak Camat, sangat luar biasa. Waktu 2 tahun yang lalu saya memang meminta ke AATT ini untuk bisa ekspansi Pak, ditularkan praktek baiknya ke cabang-cabang lain, tidak hanya di Cilawu saja gitu ya. Juga yang terhormat dan yang saya banggakan para bunda, para umi ya, ummahatul wad ini bukan. Para ibu ya yang sudah berkenan hadir, teteh-teteh juga kalau dalam pengajian seperti ini biasanya mamah mudanya sedikit ya Pak Camat. Nanti insya Allah bisa diajak-ajak lagi ya. Perkenalkan nama saya Rosi, saya di Aisyah Daerah sebagai sekretaris 2, mewakili Teh Hani. Juga saya di MPKSDI PWM Jawa Barat, Ketua Bidang Kaderisasi Persyarikatan dan Ortom, tapi tinggalnya di Garut, jadi kalau ada tugas langsung pergi-pergian. Juga saya sebagai guru BK Bapak Ibu ya di Darul Arkom, jadi pekerjaan saya menghadapi problematika anak muda yang seringkali disebabkan oleh orang tua. Kemudian ada beberapa kasus oleh para nenek kakeknya. Jadi mungkin mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita korelasikan hari ini ya. Pelajaran penting juga khususnya buat saya ketika saya mencoba menyusun materi tadi tabuh sebelum duhur ya. Jadi akan loncat-loncat mungkin adek ya. Jadi kita juga harus mengenal siapa itu lansia dalam rentang generasi itu berada di mana dan sebutan generasinya apa gitu ya. Nah namun sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bagaimana selama ini pendekatan Muhammadiyah Aisyah. Nah dengan daycare lansia Bapak Ibu kita tidak hanya menjangkau khusus jamaah Muhammadiyah Aisyah, tidak ya. Kita betul-betul harus bisa memastikan masyarakat di sekeliling kita itu bisa tersantuni, bisa terpelihara. Bila mana ada lansia di sana, terutama lansia-lansia yang ditinggalkan oleh anak-anaknya, banyak gak di sini? Ya. Padahal semakin tua semakin membutuhkan banyak tenaga anak muda, mereka semakin kesepian secara emosional, rentan sekali dengan depresi Bapak Ibu ya. Kemudian anak-anaknya kadang seringkali kalau di perkotaan ya, mungkin tetangga kita yang non muslim, mereka selalu dikirimkan ke panti jompo atau khusus menyewa suster untuk memastikan ibu bapaknya terpelihara. Kalau ditanya anaknya bagaimana, maaf kami bekerja tidak sempat gitu ya. Padahal dalam Islam harta berharga, pami orang Sunda nyebutnya jimat, itu ada di orang tua, rebutan. Kalau mereka tahu esensi dari ayat-ayat Quran, banyak sekali di sana yang menggambarkan bahwasanya kita harus memelihara orang tua kita, berbuat baik sama mereka ya. Tadi sudah disebutkan dalam pembukaan juga ayat dalam surat Luqman ya, ada Al-Isra, ada Al-Ahqaf, nanti kita di ini aja ya, karena banyak ayat yang saya tukil ya. Baik, boleh, maaf saya pakai ini aja ya. Nah juga tadi yang disampaikan oleh Pak Camat itu esensi kesimpulan dari tema kita hari ini. Lansia bermartabat. Bermartabat itu seperti itu tadi yang disampaikan Bapak. Dia tidak mengisolasi diri, dia bisa beraktivitas, dia semakin tua semakin produktif. Sudah mempersiapkan juga memastikan kita bisa husnul khotimah. Itu bermartabat ya. Jangan makin tua makin banyak mainnya Bapak Ibu ya. Atau makin tua makin cuek sama cucu. Ada tuh ya, abi mah di atas wareg baheula, mangga we eta anak giliran anak. Boleh padahal, tapi juga jangan anak menjadikan orang tua seperti suster. Ya, padahal mereka apalagi sudah di atas umur 60 tahun. Kemudian dimarahin karena dia mamah muda yang baru tahu ilmu parenting. Aduh nenek mah dikasih makan ini ya.
Nenek mah sembarangan aja, kakek mah. Anak saya tidak terbiasa makan ini, mecin atau apa gitu ya. Itu teh ibu ya, ya ini kalau ada mama muda atau calon mama, itu orang tua itu menjerit hatinya, sakit sekali ya. Ya, jadi apa dalam surat itu tuh Pak? Bapak Ibu potongan suratnya. Wala tanharhuma wa kullahuma kaulan kariman. Jangan membentak. Wala takullahuma ufin, sebutan ayat sebelumnya. Jangan bilang gitu. Ih mama, ih bapak mah. Seperti dinormalisasi ya Bapak Ibu kalau dalam bahasa Sunda aman-aman aja gitu nyarios gitu teh normal. Padahal dalam ayat sudah disebutkan tidak boleh. Wala takullahuma ufin. Uf itu teh kayak ih ditambihan naon sih. Enggak gitu kali. Bahasa sekarang itu ya. Banyak sekali variasi turunan kata-kata yang itu kita selalu mereject orang tua atau menolak atau berhadapan. Sehingga pas sudah meninggal barulah menyesal ya gitu. Jadi memang ujian Bapak Ibu ya mungkin di sini para lansia juga sangat merasakan ujian untuk kita menambah amalan jariah adalah memastikan orang tua kita dipelihara oleh tangan kita langsung sebetulnya ya. Atau minimal dengan adanya daycare lansia hari ini Aisyah, kita memastikan mereka terkoneksi dengan komunitas. Nenek, kakek daripada di rumah aja, ayo kita bergabung tuh ada masyarakat sedang berinteraksi, saling support ya Bu ya. Jadi daycare lansia Aisyah itu semacam support system yang berbasis komunitas. Dalam Muhammadiyah itu GJDJ ya Pak ya pendekatannya. Gerakan jamaah, dakwah jamaah. Jadi basisnya di ranting ya. Itu harus harus betul-betul menyentuh semua elemen masyarakat sampai grassroots. Juga tidak terlepas dari prinsip al-ma'un. Fikih al-ma'un itu Bapak Ibu ya dalam Muhammadiyah kita sudah tahu semua. Memastikan kalau dalam ilmu sosial hari ini yang digadang-gadang di berbagai negara itu isunya inklusif namanya teh cenah. Gersi. Gersi teh ada 3 gabungan isu Bapak Ibu di situ ya. Gender equality kedah setara soalnya gender teh, disability pami aya anu ABK atanapi disabilitas harus tersantuni dan sosial inklusif. Tah, inklusif teh Bapak Ibu tidak hanya kita harus memastikan lansia diberdayakan. Diberdayakan bukan dipekerjakan ya Bapak Ibu ya. Kecuali dia punya hobi ya. Kalau menjual mungkin lebih baik lagi ya. Dan inklusif di sana keterlibatan anak muda. Seperti Salimna ini ya. Ini contoh best practice yang harus direplikasi di berbagai cabang menurut saya ya. Bahwasanya inklusivitas hari ini sudah sangat real dilaksanakan. Anak muda diberikan kesempatan, anak muda didengarkan suaranya. Kemudian yang tua dipastikan harus tersantuni ya. Jangan sampai yang tua ini dilupakan. Prinsip dalam inklusif itu no one left behind sarana teh. Tong aya nu kakantun hiji oge dipengker. Dirangkul sadayana. Dan itu sangat relevan dengan konsep ibu bapak apa? Qoriyah Thayyibah. Ya. Dalam Qoriyah Thayyibah itu pastikan dalam setiap rumah terjadi proses sakinah mawadah warohmah. Ya. Kalau desanya Qoriyah Thayyibah nanti baldatun warobun gofur. Baldatun Thayyibah. Kenapa? Di rumahnya itu anak-anaknya dzurriatan thayyibah juga. Anak-anaknya baik-baik. Anaknya baik, orang tua tersantuni. Masyarakat tidak ada yang namanya mencederai unsur Qoriyah Thayyibah. Insya Allah makmur ya. Baldatun thayyibatun warobun gofur ya. Nah itu nanti saya coba. Nah di sini lihat Bapak Ibu penghargaan terhadap nomor 1A. Pendekatan ya, pendekatan Muhammadiyah Aisyah memastikan isu lansia ini betul-betul harus bisa diatasi, itu sangat holistik ya. Masagi Bapak Ibu pendekatannya, tidak hanya medis, tidak hanya sosialnya, tapi spiritualitasnya juga betul-betul dipelihara, diperhatikan ya. Nah, dalam konteks kita, lansia dihormati sebagai sosok yang bijaksana dan berpengalaman. Wisdomnya itu tidak bisa dibeli oleh berbagai generasi. Nanti saya coba akan lihat ada slide. Ini kan kita kolaborasi generasi ya Bapak Ibu. Lansia itu kategorinya baby boomers. Baby boomers itu kelahiran 60 ya, 40 sampai 60. Kenapa baby boomers? Karena setelah Perang Dunia II terjadi kelahiran meledak besar-besaran ya. Jadi baby boomers lah disebutnya. Mereka punya karakter Bu. Salah satunya sangat disiplin. Setia ya. Makanya kalau berbicara dengan nenek kakek strike sekali pikirannya. Pami gitu. Kita yang muda harus maklum, jangan mendebat. Karena mereka
lahir dalam keterbatasan ya. Ngulik dan setia dengan idealisme yang mereka junjung tinggi. Kemudian setelah baby boomers itu ada generasi X ya. Generasi X juga sama, perekonomian itu di berbagai negara itu sedang tertatih-tatih. Makanya generasi X orang tua kita ya, pekerja keras dia itu ya rata-rata. Dan serba bisa. Nah generasi Y, milenial tuh ya, kelahiran Bapak 80 sampai 90-an ya. Milenial ya, generasi Y sama gaduh ciri khas orang teh gitu ya. Dan juga generasi Z anu ayeuna menuju sarakola Bapak Ibunya. Anu serba instan karena dia teknologis natif ya, tos pakar gitu. Nah, itu juga ada ciri khasnya ya, karakternya. Kemudian generasi Alpha anu nuju di TK SD ayeuna. Sanes Alpha Mart. Itu sebutan yang disepakati di seluruh dunia hari ini. Biar kita bisa melihat pemisahan. Ini bagaimana treatmentnya ke generasi baby boomers, X, Y, Alpha, ya, Z gitu ya, seperti itu. Nah, terasa kan Bapak Ibu mungkin akang teteh yang bekerja suka ada sedikit slack ya, bukan jadi pekerjaan di rumah juga antara baby boomers dengan usia generasi Y apalagi Z, ya. Ih kolot dia mah, ih nggak bisa gaul, ih hararese, ih ngoperasikeun eta we sesah. Kadang mulutnya generasi Z yang pekerja keras ini nggak bisa dijaga. Hatinya para ibu dan bapak generasi baby boomers itu tersinggung itu. Karena nih lihat, sosok bijaksana. Kami memandang lansia itu sangat mulia, sosok bijaksana yang tidak bisa tergantikan. Karena dari usia kita tidak bisa menggantikan. Mau seberapa pintar Anda, yang namanya lansia sudah membeli kebijaksanaan duluan karena hidupnya lebih dulu. Wisdom itu tidak bisa dipotong kompas oleh kepintaran. Nah disinilah kesantunan harus bisa kita utamakan. Memenuhi unsur Qoriyah Thayyibah ya. Semua masyarakat berada dalam konteks menghargai pentingnya akhlakul karimah, akhlak kepada yang tua, setara dan kepada yang lebih muda ya. Dan ini ya, jadi ya lansia dihormati sebagai sosok yang bijaksana dan berpengalaman. No compromise, tidak ada tawar menawar. Itu satu ya. Penghargaan terhadap martabat lansia. Kedua, mendapatkan perlakuan manusiawi dan penuh kasih sayang. Ya, penuh kasih sayang Bapak Ibu itu esensi rumah kita sudah jadi baiti jannati belum buat para lansia. Bukan hanya lansia, buat anggota keluarga semua. Baiti jannati itu Bapak Ibu diartikan rekreatif ya, rumah rekreatif. Jantan sanes rekreasi wae jalan-jalan. Tapi apakah rumah kita sudah jadi sarana rekreatif? Di mana setiap pergi melangkah kemanapun rasanya pengen kembali ke rumah dengan cepat. Aduh abi mah bade uwi heula. Ya aya cucu ngantosan. Abi bade uwi heula aya murang kali. Abi bade uwi heula ieu aya sepuh ngantosan abdi. Dia tidak akan bisa makan kalau tidak saya suapi gitu ya. Itu baiti jannati Bapak Ibu. Di dalamnya ada unsur apa baiti jannati? Sakinah, mawadah, warahmah ya. Makanya sakinah tapi harus dilakukan Bu ya. Tidak instan. Dalam surat apa Bapak Ibu? Kalau di undangan beredar. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Li di situ huruf penghubung fi'il mudhari Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang akan sakinah. Jadi harus perlu ikhtiar. Ada effort kalau bahasa Gen Z mah. Kamu enggak ada effort sama aku? Enggak. Litaskunu ilaiha ya. Wajalna bainakum mawaddah warahmah ya. Tidak ada mahabbah dalam ayat itu. Kenapa? Kalau mahabah Bu, aduh ieu teh HP teh sae tos awon piceun. Itu mahabah Bu. Aduh mobil teh tos awon tos gentos. Masa dengan pasangan begitu? Tos awon harus diupdate, upgrade gitu. Nah, dalam Islam mengenal kata rahmah, jadi lebih esensial dari mahabah. Di mana semua anggota keluarga semakin mereka memiliki kekurangan, itu jangan ditinggalin Bapak Ibu ya, dirangkul. Makanya dalam potongan ayat nanti ya ada pertama kan wabil walidaini wadil kurba wal yatama wal masakin. Bapak Ibu kalau kita punya kekayaan di tangan, punya pengaruh, dahulukan dulu orang tua, baru tetangga. Baru ibu melakukan misalnya saya mau baksos dulu di RT tertentu tapi orang tua kelaparan. Gak bisa seperti itu. Dalam ayat itu udah ketika firman Allah bersusun ibu itu namanya susunan itu harus diikuti. Kepada orang tua dulu ya. Kemudian wabidil kurba wal yatama
Yatim kerabat dulu, karib kerabat dulu. Orang tua, adik kakak dulu di rumah, om, bibi, apakah mereka cukup makan? Enggak. Kalau sudah tersantuni semua baru wabidil kuba wal yatama. Yatama wal masakin, orang miskin sekitar kita, orang yatim ya. Tapi bukan berarti egois Bapak Ibu, tapi proporsional. Jangan sampai kita dikenal bagus di mata masyarakat sebagai orang yang sangat apa disebutnya tuh ya, sosialis, bagus, habul minanas, tapi datang ke rumah mukanya kucem. Udah pelit misalnya sama anggota keluarga. Itu rumah tidak baiti janati. Jangan salahkan kalau anak-anak, maaf ya bunda nginep di rumah teman aku misalnya. Berapa hari gitu. Ibunya, aduh abi mah di bumi sepertos, wah cara gitu. Terus abade healing dulu. Orang tua kasihan kalau punya orang tua, tertatih-tatih dia. Mau ngambil makan aja susah. Makan aja bulan sia itu gak bisa dia makan nasi ya sebetulnya. Karena memang proses ususnya sudah, jadi harus nasi yang lembut, harus dibuatkan ya. Nah itu kalau kita mau sukses beruntung shortcutnya, bu jalan pintasnya urus orang tua gitu ya sebetulnya. Nah berikutnya tadi ya penuh kasih sayang. Nah konteks kasih sayang dalam rumah bu tadi dalam potongan ayat apa? Kaulan kariman, ngomongnya yang mulia, yang bagus. Kaulan ma'rufan yang baik-baik. Kaulan layinan yang lembut. Jangan volumenya ditaikun, vol. Kaulan apalagi bu baligon yang nyampe ke hati ya. Jadi pastinya kan Bapak Ibu sok misalnya pulang kerja capek, aduh di rumah harus ngurus orang tua. Suka ada yang begitu ya. Ayah saya tahun kemarin meninggal dan baru beberapa hari yang lalu ayah mertua saya meninggal. Rasanya menyesal itu saya tidak totalitas mengurus mereka karena jarak ya gitu. Yang ada abi gaduh jimat hiji deui ibu. Pastikan apapun tapi memang harus dengan kesabaran. Kan tadi baby boomers itu ngerasa terbatas, serba tahu, akhirnya cerewet. Ya. Akhirnya nah itu harus komunikasi enak, Bu ya. Kan tuntutlah anak itu didiklah anak itu sesuai zamannya. Nah, dalam konteks itu lansia ngerem salit Bapak Ibu ya. Zamannya sudah beda dengan zaman kita ya. Misalnya bayi baru balita sudah harus empati. Si nenek teh kuku, pasti cau, udah zaman ABG tukuran naon gitu ya. Ngerem dikit Bu ya. Biarin mamah muda anak kita itu lagi belajar parenting, gimana cara bikin empati yang benar gitu. Pasti aneh korma kena lak-lakankeun gitu ya. Terus itu kudu diais biasanya karena sepuh kita itu kan sudah lebih duluan hidupnya. Jadi akhirnya kan senang bicara. Kita dengarkan dengan sukacita. Baik mama, oh iya nenek. Belum lagi banyak nenek samping gigir kanannya. Bibi, nenek ti gigirna seueur. Semua ikut bicara. Mamah muda itu stres Bapak Ibu. Asinya harus banyak. Tapi kalau, kan asi itu permainan pikiran. Main game. Kalau dia stres dia gak akan ada asi itu. Ya, betul. Nah, jadi baiti janat itu harus begitu Bu ya. Kaulan ma'rufan, kaulan layinan, kaulan baligon. Jangan pakai frasa-frasa yang sindir menyindir itu janganlah. Abi mah capek sok wow. Belum lagi bunyi piring gelas, udah kasihan lansia kalau ada lansia di rumah. Tegang di dia mah, can barudak teh parasea, udah. Lebih sensitif telinganya hatinya ya. Nah, berikutnya, lansia harus diakui sebagai pilar keluarga dan masyarakat ya. No one left behind yang digadang-gadang negara-negara barat itu dalam Islam sudah terjadi dari dulu ya. Kita harus sudah memperlakukan lansia seperti apa? Pilar keluarga, no one left behind, gak boleh ditinggalin ya. Oke. Berikutnya. Nah ini lihat pendekatan holistik. Dalam memastikan komunitas gerakan daycare lansia di Muhammadiyah Aisyah, Bapak Ibu, tidak hanya aspek fisik dan kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi, dan spiritual itu diperhatikan ya. Seperti daycare lansia di pimpinan daerah Aisyah Garut setiap Sabtu. Bapak Ibu kalau main ke Garut, Sabtu bolehlah tengok itu Aisyah ya. Itu lagi senam lansia itu. Pagi-pagi sedang senam. Kemudian mereka diberikan makanan bergizi. Kemudian kadang didatangkan tenaga medis untuk dicek kesehatannya. Kemudian diberikan edukasi tentang kesehatan mental. Diberikan juga edukasi tentang ada waktu terakhir apa ya teh ya, seneng ngaput ya, seneng bikin apa gitu ya. Iya. Mereka tuh seneng Bu ya kayak gitu ya. Komunitasnya ada, disiapkan gitu. Iya. Kemudian layanan kesehatan dan pendampingan psikososial karena banyak lansia Bapak Ibu tidak kedal nyari ostenya, hoyong curhat panginten. Ada teman bicara luh lah gitu ya.
Sebetulnya buat perempuan ya, lintas usia berapapun, kalau ada kesel tuh curhat itu bagian dari pemulihan sebetulnya. Kita yang mendengarnya nggak usah ngerespon Bu sebetulnya. Cukup aja dengan, oh iya, oh. Tah, istri mah nyariosnya tuh selesai. Karena jatah perempuan sehari 20.000 kata. Bapaknya berapa? 7.000. Nah, salahnya ibu-ibu sok curhat ke bapakna nu uih damel. Tos seep jatah nyarios. Ayah dengarkan. Wah, itu ya. Bapak nanti seperti nggak nyambung bapak ibu itu kan udah capek. Jatah bicara habis. Oh ya, ayah mah tidak mendengarkan saya. Wah, makin kesel lah ibu itu. Pas besok bangun pagi kan kembali ke nol ya, seperti isi bensin tuh. Bapaknya naras, mama kemarin nyarios naon? Tuhnya bapak mah makin kesel dia. Jadi padahal ya perempuan memang harus bicara dulu sebelum kehabisan kata, kata dokter itu ya. Bapak-bapak bagaimana dengarkan dengan oh ya. Cukup. Ya daripada bapak ibu-ibu ini suka tidak tahan untuk nggak pasang status nih ya. Tahan jempol Anda, ibu, jari jemari. Tidak semuanya harus disampaikan di status ya. Semakin orang tahu kesedihan dan betapa menderitanya kita, mungkin orang lain seneng ya. Netizen itu tidak hanya di dunia maya Bu, tetangga juga netizen. Baru kemarin Ibu lihat ya di FYP ya, oh FYP istilahnya tuh. Yang mencatat amal baik kita tidak hanya Rokib Atid katanya, tetapi tetangga. Gitu ya, hati-hati. Oke, ada pemberdayaan ekonomi bagi lansia juga, karena mereka ingin juga pengen hayong gaduh artos nyalira eta lansia teh Bapak Ibu ya. Jadi ya gimana lagi, udah pengen megang gitu, pengen ada aku teh punya sesuatu. Jangan sareksek ibuku lansia anu sok ngoleksi buku. Segala kertas dikempelkeun emang karesepna dan kita hargai mereka ya. Baju-baju segala kita ajak ngobrol dan lepaskan satu persatu barang-barangnya kan. Mama ini tas tadi anggonya, nenek ini sudah tidak dipakai ya, boleh diberikan? Boleh gitu. Tanyakan ya. Karena emang orang ya lansia baby boomers itu lebih setia dengan apapun ya. Berikutnya 5 menit lagi, filenya masih banyak yang mau disampaikan, gak apa-apa. Nah ini peran keluarga dan komunitas, Islam menekankan pentingnya keluarga dalam merawat lansia. Ya. Penting sekali Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita titipkan sepuh kita ya, ke panti jompo. Kemarin waktu awal mula Aisyah diskusi dengan Dinsos ya Bapak Ibu, Dinsos malah curhat tuh ke Aisyah. Ite bingung ayah warga, tos hayang ngalepaskeun sepuhna cenah, disanggakeun ka jompo itu di Garut Bu. Dicandak surat-surat aset propertina. Ya. Itu ya. Ketika kita menyiapkan anak-anak yang ternyata luput dari pendekatan Islam. Sesudah besarnya bukan menolong, tapi ya begitu ya. Itu ada terjadi Bu fakta di Garut ya. Nah, kemudian komunitas harus mendukung lansia agar tidak merasa terisolasi. Nah, daycare lansia manfaatkan Bu itu komunitas, bukan panti jompo. Ya teh ya betul? Temut ya. Jadi hanya komunitas tempat untuk berekspresi para ibu bapak lansia. Boleh bapak-bapak juga ya. Biar dia tidak mengurung diri di kamar. Bapak ibu harus curiga kalau sepuh orang di kamar terus menerus tidak mau ketemu orang. Jangan disebut, aduh nenek saya mah semakin tua semakin baik, gak mau ketemu orang. Gak berisik. Harus curiga bapak ibu ya. Iya, dan jangan salah, menurut penelitian hampir berapa puluh persen, 70% mungkin ya. Tapi lansia itu punya akun medsos Bu. Facebook, Instagram gak paling banter TikTok ya. Kemudian dia khawatir terjebak dengan berita selewat yang ternyata banyak hoaxnya ya. Ya itu mudah terprovokasi memang ya kalau ciri khas lansia. Karena dia mengalami penurunan dalam aspek kognitif, fisik, psikis ya. Semuanya menurun ya dan itu harus diterima proses itu ya. Nah ini integrasi nilai keislaman ya. Nilai Islam seperti kasih sayang, tolong menolong itu sebagai dasar kita memperlakukan lansia. Ya. Jadi dengan kasih sayang Bu, jangan dengan nyinyiran, jangan dengan sindiran, jangan ya. Ibu, bapak entong sareksek pami ayah sepuh di bumi. Tapi berikan tempat dia buat yang nyaman gitu ya. Saya juga sama Bapak Ibu pas bikin rumah saya siapkan satu kamar dengan nanti ada di satu saya file lagi ya. Jadi yang memudahkan mereka beraktivitas ya. WC-nya orang tua mah udah nggak bisa jongkok Bu, sakit lututnya itu mereka itu ya. Sudah ini karena sudah menurun fungsi motoriknya juga. Kemudian penghormatan terhadap orang tua dalam Islam itu juga sudah harus jadi fondasi kita semua ya. Pak dari semua ayat yang ada satu saja lakukan dengan istiqomah. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bentak-bentak, jangan marah-marah ya. Mungkin kita bisa menyampaikan juga ke anak di rumah yang baru punya anak ya.
Jangan suka marah-marah. Mama lihat mainan adik enggak? Aduh ayo, suka biasanya karena energinya masih banyak, wah suka kemana-mana ya. Kemudian mendorong empati dan tanggung jawab sosial dalam mendukung lansia. Harus ditumbuhkan rasa kepedulian ya. Kalau dalam konteks dasawisma Bapak Ibu kan ada berapa? 10 rumah kanan kiri. Nah itu minimal kita dibangun rasa empati dengan tetangga ya. Waktu habis. Dibangun biar apa? Kepeduliannya semakin meluas. Bapak Ibu kalau zaman sekarang nggak bisa kita kerja sendirian ya. Harus kolaborasi lintas SDM seperti Salimna ini kolaborasi. Ya. Jadi atau organisasi dimanapun yang dia lintas talent, bakat, kemampuan itu kolaborasi ya. Itu Pak Hinton Bapak Ibu kayaknya harus tanya jawab ya. Waktu habis. Itu ada file satu lagi. Ada 2 lagi mungkin. Silakan mungkin sudah Teteh. Ibu pemateri yang saya hormati, saya dari pimpinan ranting Aisyah Dayuh Manggung Hiji. Yang saya tanyakan, mungkin saya ini adalah akan menuju ke lansia ya. Sebentar lagi mungkin saya akan menuju ke lansia. Yang saya tanyakan, apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi perubahan tubuh lansia? Nah itu. Terus yang keduanya dalam psikologi ya Ibu, ada yang dimaksud dengan aspek psikososial pada lansia. Apa maksudnya itu ya Bu ya? Mungkin itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sinariati dari Ranting Dayuh Manggung 1. Saya mau bertanya bagaimana menghadapi orang tua yang egois. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang egois. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima kalau hari tua itu akan datang. Menerima bahwa kita akan lebih menurun produktivitasnya. Tetapi kebutuhan tetap meningkat. Ya, kita butuh ini, butuh itu meskipun produktivitas kita sudah sedikit terhambat. Ya. Nah, mungkin langsung saja tadi ya Bu ya. Ini ada perubahan psikososial Bu ya. Tadi. Kebetulan ada file yang belum ditampilkan. Pertanyaan Ibu ada di sini jawabannya ya. Nah dari sini sebentar. Nah ini Bu, kenapa ada dampak psikososial? Karena memang masyarakat ini ada sebuah kondisi di mana ada sikap sosial yang kurang menyenangkan terhadap lansia dan diperkuat oleh pendapat yang kurang baik. Sehingga terbentuklah kelompok lansia yang harus dilindungi, yang harus dipastikan kesehatan mentalnya, jiwanya, fisiknya ya gitu. Nah, ini menua ini membutuhkan peran Bu ya. Peran apa? Itu harus dilakukan ya karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Kita terima, oh iya saya akan mundur nih segala hal ya. Harus dipersiapkan. Pertama dalam konteks kita ditemani oleh siapa, kemudian harus cek kesehatan Bu. Kesehatan kita jangan sampai tiba-tiba ada serangan jantung padahal jantung itu bukan serangan sebetulnya. Tapi ada riwayat yang kalau di EKG lebih awal akan terdeteksi misalnya gitu ya. Apakah kita ada penyakit gula? Karena ada yang namanya penyakit degeneratif ya Bu ya. Karena faktor usia tua penyakit itu datang gitu. Kemudian dalam konteks ekonomi. Nah coba dicek lagi. Nah harus ada yang namanya, nah ini cek lagi. Kita harus mempersiapkan kemandirian kita ya. Memang kalau udah tua pun ya, maksudnya siapapun tidak mau tergantung sebetulnya. Tapi orang harus empati menolong ya. Siapkan kemandirian kita dengan mempersiapkan segala hal. Termasuk kalau ibu ada asuransi ya. Asuransi kesehatan juga ya. Pastikan disiapkan ya. Tidak ini apa namanya. Kumaha engke, tapi engke kumaha gitu. Juga menurunnya fungsi kognitif kita Ibu, mudah lupa ya. Kadang kesel kita dengan rasa lupa yang kita ini kadang, dan juga udah mulai ini ya, kadang karena saya dengan Mama senantiasa banyak curhat ya Mama itu. Takut ini, takut itu, harus ada teman yang bisa mendengarkan Bu ya. Jangan sendirian ya. Diklik terus Sudah ada ya. So.
Diklik. Ya, ini Bu perubahan psikososial ya. Salah satunya kita akan lebih merasa kesepian karena anak-anak sudah besar. Anak-anak sudah punya karir dan kehidupannya masing-masing ya. Nah ini karena kesepian ini kalau anak-anak yang mau berangkat dari rumah harus hijrah misalnya, pastikan ibu bapak kita ada teman di sana yang senantiasa merawat mereka gitu ya, meskipun kita jauh. Ada duka cita karena sudah mulai meninggal, mungkin ditinggalkan ya, satu persatu gitu. Kemudian depresi ya, depresi karena stres dikali 4 Bu, itu depresi ya. Kalau ada stres sebetulnya akui, rasakan kesedihannya, lepaskan Bu, pasrahkan. Jadi apa namanya itu surrender ya. Kita berpasrah diri pada Allah, sesungguhnya Allah yang membuat ini. Makna konteks innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu semua hanya milik Allah, kembali pada Allah. Biarin aku diuji dengan ini pun. Jadi kita harus meningkatkan lagi keterampilan kita merespon jenis stres Bu ya. Disambut, dilepaskan, diikhlaskan gitu ya. Biar enggak depresi ya. Gangguan kecemasan ya. Cemas itu nah makanya dalam Islam, dalam Ibrahim ayat 7 Bu ya. Apa Bu? Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Kita bersyukur dengan apapun yang kita miliki biar hidup kita tenang. Karena ketenangan itu ya lain syakartum la azidan. Kalau kamu bersyukur ditambah nikmatnya. Berupa apa Bu dalam Islam? Nikmat itu tidak ada kecemasan, tidak ada gangguan. Walain kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur azabku pedih. Azab itu Bu bukan ibu tiba-tiba dikirimi petir ke rumah. Banjir misalnya. Azab dari Allah berupa kecemasan tadi Bu ya nih. Kecemasan, nggak bisa tidur, susah makan. Insomnia dalam Islam itu tidak populer Bu. Perbaiki akidah tauhid itu ya, kunci dari segala hal persoalan. Dan buat agama Islam tidak ada masalah itu, semua mengandung hikmah ya gitu. Terus Ibu pertanyaan berikutnya bagaimana menghadapi orang tua yang egois? Bu biasanya orang yang marah-marah karena fase berikutnya belum selesai ya. Jadi belum rilis Bu ya. Nah dalam psikologi itu ada namanya tugas perkembangan anu kedah dipenuhi. Pamit dipenuhi nagih diberi kutna misalnya gitu ya. Biasa ada orang tua yang makanya ada istilah masa kecil kurang bahagia gitu. Karena emang lagi kecilnya belum dapat itu misalnya. Jadi inner child namanya. Nah sikap egois itu sikap kekanak-kanakan. Apa yang menjadikan dia masih bersifat egois? Apakah ada luka di masa lalu yang belum selesai? Yang dia biasanya Bu, saya salah satunya helper dep suka menterapi anak-anak yang kenapa kok hidupnya ini kok agak berantakan? Kenapa dia pemarah? Kenapa dia pendendam? Ternyata dia di masa lalunya ya belum memaafkan sebuah kejadian, sebuah situasi yang dia belum bisa selesai gitu ya. Nah itu. Tapi bagaimana dalam konteks interaksi ya, ibu bapak menyikapi orang-orang berbagai macam ya. Ada yang namanya komunikasi asertif ya. Komunikasi itu ada 3 ya Bapak Ibu, ada pasif, agresif, ada asertif. Kalau pasif kita menghadapi contoh orang tua egois bagaimana Bu? Pasrah kita teh Bu ya. Mangga, telangkung, itu sakit kita Bu hati itu ya. Karena kita pasif, tidak sehat. Kalau agresif bagaimana? Kamu orang tua yang gak benar. Menipika sebelum itu agresif Bu. Jadi kita menjatuhkan lawan bicara sampai dia sakit hati. Meskipun kita benar. Tapi kalau asertif bagaimana Bu? Kita duduk bareng, kita menyatakan ketidaksukaan, tapi kita menghargai lawan bicara ya. Itu dengan pasangan pun begitu ya Bapak ya, berlaku ya. Duduk bareng, tanyai asertif itu ya. Jadi asertivitas itu kita menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Bagaimana menghargai diri sendiri? Kita jujur dengan kebutuhan kita. Saya tidak enak, saya sakit hati, saya tidak suka diperlakukan seperti itu. Alangkah baiknya kalau kamu gini gitu ya Bu ya. Nah mungkin bisa salah satunya jalan pintas menghadapi adanya orang tua yang egois ya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kadang ada orang yang dulu tidak punya privasi Bu orang tua itunya. Jadi segala yang kumaha anjeunna we. Jadi besar kepala teh aja. Harus ditolong. Kita kalau melihat orang-orang yang nyebelin Bapak Ibu bukan dijauhi ya, tapi dirangkul, ditolong. Ada luka apa dulu? Kasihan sekali dia gitu ya, seperti itu.